Mario Setiawan, sering dipanggil Rio ataupun Mario, dengan nomor NPM 24 3310 762. Saya berkuliah di Universitas Islam Riau dengan prodi Teknik Mesin dan Fakultas Teknik. Pertama-tama saya ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan saya kesehatan sehingga saya dapat membuat video ini. Dan yang kedua, di sini saya akan membahas tentang kenakalan remaja di era globalisasi. Apa saja sih kenakalan tersebut, dan emang ada dampak positif dan dampak negatifnya, dan serta cara penanggulangan pencegahan supaya remaja tersebut tidak masuk dalam lingkaran kenakalan remaja di era globalisasi. Nah, contoh dari kenakalan remaja di era globalisasi adalah seperti tawuran, judi online, bergadang kosong mungkin, serta pelecehan seksual. Saya di sini sebagai remaja juga, dan saya tahu juga gimana sifat remaja itu. Remaja seumuran saya mungkin seringkali terpancing, terbawa emosi, terbawa arus, dan egois, tidak mau kalah. Yang saya lihat dan saya rasakan, mungkin kenakalan remaja di era globalisasi ini terlihat sangat kecil di Riau. Seperti contohnya tawuran mungkin kurang. Namun saya melihat yang sangat besar adalah judi online. Judi online kerap kali dan banyak kali melibatkan remaja-remaja, seperti contohnya remaja-remaja yang berkuliah. Karena ada uang bulanan, mungkin remaja kuliah jadi mudah untuk terbawa arus pada judi online. Dan karena mungkin perkumpulan yang kurang sehat dan ajakan oleh temannya, dan rasa egois, tidak mau kalah, karena itu sifat bawaan dari remaja tersebut. Kenakalan tersebut dilakukan oleh sebagian remaja yang masih mencari jati dirinya, masih mencari karakternya. Dan remaja, saya sendiri sebagai remaja, saya lihat adalah remaja itu gampang terpancing, mudah terbawa emosi, dan egois, tidak mau kalah. Saya melihat banyak ajakan untuk melakukan judi online, mungkin tawuran juga, serta mungkin pelecehan seksual yang lebih parahnya. Di era globalisasi sekarang bisa kita ambil dampak positifnya, yaitu komunikasi, teknologi, serta transportasi menjadi cepat. Kita seringkali menjumpai saat kita scroll TikTok, kita buka sosmed kita, banyak sekali informasi yang bisa kita dapat, dan berita-berita banyak, serta kita untuk belajar jadi lebih gampang dengan banyak video-video di YouTube cara pembelajaran ini. Nah, bahkan sekarang sudah ada AI ini memudahkan kita untuk mencari tahu hal yang tidak kita tahu.
Sedangkan dampak negatifnya adalah mudahnya budaya luar masuk ke dalam negeri, yang dimana remaja mudah terpengaruh oleh media sosial, terutama TikTok, mungkin Facebook, Instagram, menjadikan budaya luar tersebut sebagai budayanya sendiri. Kejadian-kejadian yang menyimpang atau bisa disebut kenakalan remaja bukan hal baru di kalangan berbagai lapisan masyarakat. Kita juga sering menjumpai kenakalan remaja ini sudah dari lama. Cuma kenakalan ini berevolusi ke media sosial. Kenakalan remaja ini dapat memberikan dampak buruk untuk kedepannya, dikarenakan dapat merugikan diri remaja itu sendiri serta lingkungan sekitarnya, lingkungan masyarakat. Selain itu, banyak faktor yang dapat terjadi dapat mempengaruhi kenakalan remaja seperti orang tua, sekolah, lingkungan sekitar, teman-temannya, ataupun lainnya. Adapun beberapa solusi yang bisa dilakukan untuk mencegah dampak buruk di masa yang akan mendatang. Pertama, bisa dari keluarga atau pola asuh, dengan cara memperkuat ikatan emosional dan nilai agama di rumah sebagai benteng pertama. Keluarga yang harmonis terbukti meningkatkan resiliensi remaja terhadap pengaruh lingkungan negatif. Nah, di sini peran keluarga, peran orang tua sangatlah penting. Karena mental remaja tersebut belum cukup kuat untuk kerasnya dunia ini. Selanjutnya yang kedua, dari lingkungan sekolah dan literasi. Sekolah harus mengajarkan pembuatan konten positif, misalnya desain visual, videografi, guna untuk mengalihkan energi remaja dari konten negatif ke produktif. Ini sangat penting karena remaja nanti akan mendapat kesibukan ke depannya, dan ini juga sangat penting untuk pengalaman remaja tersebut. Yang ketiga, pendidikan karakter berbasis agama atau moral. Nah, di sini menanamkan nilai moral universal dan religius sebagai rem internal bagi remaja saat berselancar di internet tanpa pengawasan orang dewasa tentunya. Namun ada baiknya remaja yang masih labil sebaiknya diawasi oleh orang tua, karena banyak konten-konten yang senonoh dan konten yang dikatakan kurang baik banyak sekali berseliweran di media sosial, seperti tawuran, video online, dan lain-lain. Sekian pembahasan saya kali ini dalam materi kenakalan remaja di era globalisasi. Maaf jika ada sedikit terbata-bata dan salah kata. Terima kasih.